afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila man kana harakatu ta'am al-muqirru wakila lan dingendikano al-muqirru utawi wong sing ngakoni aqarra yukirru ikrar bitaksiri kelawan kesalahan pepeko salah abadan ing dalam selawase mahmudun iku wong sing dipuji. Karena salah satu syaratnya taubat itu harus mengakui kesalahannya. Kalau ada orang mengaku taubat tapi tidak mengaku terhadap kesalahannya, berarti tidak menetapi syaratnya taubat. Syaratnya taubat itu ada 4. Imam Nawawi menatakan dalam Riyadhus Shalihin, syaratnya taubat 1 adalah ngaku salah, bahwa dia melakukan dosa, dia melakukan salah, dia melakukan pelanggaran. Kalau ada orang mengaku tobat tapi dia tidak mengaku salah, berarti dia tobat. Wong enggak ngaku salah, orang ngaku dosa. Yang kedua, punya niat al-azmu ala adamil audi, punya niat tekad untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Syarat tobat yang kedua yaitu dia punya niat yang kuat tidak mengulangi dengan sengaja. Mengulangi dengan sengaja. Kalau mengulanginya tidak sengaja, itu namanya sifat kelemahan manusia. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia lemah. Kalau dia mengulanginya tidak secara sengaja, dia tidak berkaitan dengan masih bisa berulang-ulang kali bertaubat. Syarat yang ketiga, pertama tadi mengaku salah, kedua punya azam tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu yang ketiga dan yang keempat adalah kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan hukukul adami, hak sesama manusia, pernah mengambil barangnya orang lain tanpa izin, pernah menyakiti, mengumpat, ngerasani, misoi, atau menyakiti sesama makhluk atau sesama manusia, disyaratkan taubatnya harus istibra atau meminta halal, meminta maaf. Kalau ada orang taubat yang dosanya berkaitan sesama manusia, dia belum minta halal, belum minta maaf, maka taubatnya masih dikaitkan dengan haknya sesama manusia. Jadi harus punya tekad. Ya, siapa yang mengakui tentang kesalahannya itu orang yang baik, orang yang gentleman, kan sampean salah dipanggil keamanan, tepok ngaku salah, itu orang yang bagus daripada salah malah melayu. Nah, ini berarti tidak mengakui kesalahannya. Wal iqraru utawi ngakoni bitaksiri kelawan kesalahan, kelawan pepeko, ceroboh kesalahan, iku alamatul qaduli, tondo-tondoni ditompo, tanda-tanda bahwa dia diterima taubatnya itu dia mengaku salah. Karena syarat pertama tadi mengaku dosa salah. Wakila dimendikake kufronun ni'mati utawi ngingkari nikmat. Lukmun iku dadekno dipaitu, laimun dihina, tidak terpuji.
Wa suhbatul ahmaki utawi ngancani wong sing bodho. Ahmak itu siapa? Orang yang tidak tahu diri, orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu bodoh. Dikai ketu digus patonan, itu berarti apa? Bodoh. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu ahmak, orang bodoh. Kalau Anda berteman dengan orang yang bodoh, orang yang ahmak, syukmun iku ndadekno cilaka, yaitu tidak diberkahi. Sampeyan konconan karo wong sing bodoh, ya iso ndadekno cilaka, ora roh dalan, nabrak-nabrak lan banyak sesuatu yang tidak baik. Qala dawu sapa asyairu, sapa syair, penyair. Ya man bidunyahu istaghal, ya man wong bidunyahu kelawan dunyane man istaghala ketungkul sibuk sapa man. Qad gharrahu turul amali, qad gharra temen bujuk hu ing man apa turul amali, apa gawane angen-angen. Manusia angen-angennya, kehendaknya dengan apa yang dia mampu itu terkadang masih besar angan-angannya. Sampean angan-angannya apa yang gejong gunung, tapi awalnya sampean cilik, itu berarti kan besar angan-angannya tapi tidak tahu ukuran di dirinya. Angan-angannya sesuatu yang besar, angan-angannya dia hidup ribuan tahun, padahal beberapa tahun 60, 70, 80 sudah selesai, tapi angan-angannya sampai ratusan ribuan tahun. Itu artinya tulul amal. Orang yang sudah sibuk dengan dunia pasti dia akan lupa terhadap kepulangannya meninggalkan dunia ini. Awalam yazal ono toh ora tetep ora ginsir-ginsir sapa man fi ghaflatin ing dalem lali, hatta dana hingga parek minhu saking man opo al ajal, opo kematian. Al ajal ay al mautu, ajal seperti sudah sampai ajalnya, bahasa Indonesia ya ajal. Ajal itu waktu yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah diakhirkan, sampai detiknya, sampai di bawah detiknya. 1 menit itu 60 detik, 1 detik ada 60 sawani. 60 sawani itu, tik itu kan detik, itu dibagi 60 baru tik setik. Itu pun ditentukan waktunya. La yuqaddam wa la yu'akhar. Kematian kapan nyawa akan memisah dari badan, detiknya, jamnya, harinya, tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Manusia terkadang lupa terhadap hari tersebut. Al-mautu utawi mati, yakti teko opo mautu, opo al-maut baghtatan hale ngaget, tiba-tiba. Kematian sesuatu yang pasti dan terjadi, terkadang datangnya secara tiba-tiba. Itu termasuk nikmat. Andaikan Anda dikasih tahu oleh Allah hari dan jam detik kematian Anda, orang doyan mana ya iso guyu. Kandhani minggu ngarep aku mati, ora iso turu. Sampai detik ajal mau datang, Anda dirahasiakan oleh Allah, itu termasuk nikmat. Ben ora wedi kowe. Nek dikandhani ora iso turu. Mau dikandhani sesuk prei apa mulai, ini iso turu. Apa meneh apa? Dikandani yo sampai mati. Wal qabru utawi kubur, sundukul amali iku petine amal, kotak amal. Kubur itu termasuk al qabru akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwal manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu akhir tempat Anda meninggalkan dunia. Akhirnya rumah yang Anda bangun semewah-mewah apapun, akhirnya ya ukuran 1 meter, 2 meter, yaitu kubur. Akhir dari rumah
masa depan. Baju yang Anda kumpulkan bermewah-mewah dan apapun banyaknya, terakhir baju ini ya seragam putih. Ya, seragam putih. Nah, itu sama. Artinya, dan yang menemani adalah amal ketika Anda masih hidup. Itulah yang menemani Anda dikubur. Makanya ketika mayit diantarkan ke kubur itu diantar oleh 3. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. 3 itu siapa? Keluarganya, saudaranya, dan amalnya. Keluarga, anak, buju, keluarga, kerabatnya pulang. Saudara-saudara dan temannya pulang. Orang-orang menghuni kuburan. Amalnya saja yang akan menemani di kubur. Yatba'ul mayyit salas. Ketika mayit diantarkan ke kubur itu diiringi 3 orang. Kerabatnya, saudara-saudaranya, anak dan keluarganya, dan amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 apa? Menemaninya, yaitu amal. Kalau tidak punya amal ya tidak boleh teman. Makanya melihat kuburan koyoke sesuatu yang menyeramkan karena tidak punya amal. Amalnya apa? Kubur itu sungguh menjadi apa? Peti kotak amal. Isbir sabaro siro ala ahwaliha ing atase pekewe atau pekewe mengkono al kubur. La mauta ora ono kematian illa bil ajali angin kejaba kelawan titi mongso kang ditentokno. Tidak ada kematian kecuali dengan atas masa yang telah ditentukan. Semuanya setelah direkam, ditulis rapi oleh Allah sebelum Anda lahir datang ke dunia ini. Ketika Anda di dalam kandungan ibu Anda berumur 120 hari, semuanya itu diinstal rekam. Diinstal oleh malaikat, perintah Allah, bikat birizkihi wa ajalihi syakiyun wa sa'idun. Rizkinya ketika hidup seperti apa, matinya seperti apa, kemudian bagaimana bahagia dan susahnya seperti apa, itu sudah direkam. Dan sekarang ini rekamannya di setel. Sampai murid ini nyetel rekaman. Dulu ketika masih di dalam kandungan berumur 120 hari itu diinstal, diambil dari Lauhil Mahfuz USB ini, diinstal oleh komputer. Nah, sekarang komputernya sedang berjalan, yaitu kehidupan Anda. Dan kapan komputer itu mati sudah ditentukan, baterainya umurnya sekian. Nah, setelah sekian baterainya mati diri. Itu sudah apa? Ditentukan. Mati semua telah ditentukan. Sesuatu yang telah pasti yang banyak manusia lupa. Gitu. Makanya Allah berkali-kali berfirman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti merasakan apa? Al-maut ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang Anda takuti dan Anda lari dari kematian tersebut pasti akan datang kepada kamu. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun Anda berada, pasti kematian akan datang menjemput. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun Anda di dalam istana yang megah, dilindungi oleh beberapa pasukan pengawal, Israel tidak bisa meletus. Meskipun dokter yang ahli seperti apapun untuk mengobati penyakit menyelamatkan Israel, tetap mati penyakit. Nah, itu artinya dimanapun pasti akan bertemu. Wa an Abi Bakrin saking Abu Bakar Asy-Syibli rahimah muga melasi sinten Allahu ing Abu Bakar sinten Allah. Wa huwa utawi Abu Bakar Asy-Syibli iku min ulama'il arifin saking gede-gedene pira-pira ulama sing kenal Allah. Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini temannya satu kurun dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama tasawuf sufi. Beliau bermadzhab Maliki. Hidupnya kurang lebih berumur sampai 87 tahun. Diberi anugerah Allah umur 87 tahun. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau dimakamkan di Baghdad, Irak.
Qala dawuh sinten Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, ilahi duh pangeran dalem, ini setune ingsun uhibbu demen ingsun an ahaba ingin to paring panjenengan laka an ahaba ing to paring laka marang panjenengan, an ahaba ing to paring sapa ingsun laka marang panjenengan jami'a hasanati sekabehane kebagusan ingsun. Allah, saya ingin mempersembahkan kepada Allah semua amal kebaikan yang aku lakukan, maaf fakri sertane fakir ingsun, perlune ingsun, wa dha'fi lan lemah ingsun. Manusia disifati dalam Al-Quran adalah makhluk yang fakir. Fakir itu apa? Makhluk yang membutuhkan kepada orang lain, kepada makhluk lain. Makanya manusia dikatakan makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri, harus hidup dengan orang lain. Sampean mati orang arah mati ku mayite bujal dewi kuburan orang, mesti butuh digalekno kubur, dipikul dan seterusnya. Sampean mangan yo butuh dimasakno wong, butuh ditandurno pari jadi beras, jadi nasi dan seterusnya, berarti memerlukan orang. Nah, Allah berfirman, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, Anda adalah orang yang selalu membutuhkan kepada Allah, fakir kepada Allah. Wa dha'fi dha'if, manusia itu dha'if, khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan Allah dha'if, lemah. Karena diciptakan dari lemah akan kembali ke lemah, dan dia hidupnya juga lemah. Tidak, jangan merasa kuat. Manusia itu lemah. Fa kaifa mangko kaya apa la tuhibbu ora demen panjenengan sayyidi duh Gusti ingsun. Antahaba ing to paring panjenengan li marang kula jami as-sayyiati ing sekabehane dosa-dosa kula. Sayyi'ah itu keelekan, artinya dosa-dosa. Ma'alhinaka sertani sugih panjenengan maulaya duh bendoro ingsun ani saking ingsun. Artinya ini munajatnya Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Kebaikan, ketaatan, amal kebaikan yang Anda lakukan itu tidak mempengaruhi kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Anda semua. Kemaksiatan, kejelekan, kekufuran dan seterusnya yang Anda lakukan juga tidak terpengaruh terhadap kemegahan dan kebesaran Allah. Andaikan seluruh manusia mulai awal sampai hari kiamat mengingkari Allah dan tidak taat, Allah tetap Tuhan, Rabbul Alamin. Andaikan seluruh manusia mulai awal sampai akhir menyembah dan taat, orang sing maksiat, orang sing melanggar kaya malaikat kabeh, taat kabeh ora tahu melanggar, ora tahu maksiat, juga tidak menambah kepada kekuasaan dan kemegahan Allah. Semua itu adalah kembali kepada makhluk. Andaikan dalam hadis qudsi juga diterangkan seluruh makhluk hidup, tidak manusia saja, jin, manusia, semut, gajah, mulai yang paling kecil sampai yang besar, semua makhluk yang ada, mulai dari awal diciptakan dunia ini sampai hari kiamat, meminta apapun kepada Allah permintaannya, dikabulkan semua apa yang terlintas, tersirat, tersurat dalam keinginannya. Semuanya itu tidak mengurangi dari kemegahan dan kekuasaan Allah. Dicontohkan dalam hadis tersebut seperti Anda punya jarum ditali dengan benang. Jarum yang untuk menjahit pakaian itu besarnya seberapa? Itu dimasukkan ke lautan, laut alor, laut. Sampai gue jarum, gue tali benang jarum itu kecil, Anda masukkan laut, kemudian angkatlah jarum dari lautan, seberapa air laut yang kurang. Nah, kurangnya air laut seberapa? Itu diibaratkan seluruh kemauan makhluk hidup itu dikabulkan oleh Allah seperti kurangnya air laut diambil dengan jarum. Berarti kan nggak terpengaruh sama sekali. Orang masak gelas, orang masak tetes dok. Itu semua
kemauan makhluk hidup dikabulkan. Berarti mengabulkan apa keinginan manusia mudah saja bagi Allah. Tapi semuanya mengikut kehendak Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Semua kehendak Allah. Wa qala lan dawu sinten Imam Asy-Syibli, idza aradta nalikane ngarepno sira antas ta'nisa ing rasa tenang, ngrasa ayem sapa sira billahi kelawan Allah. Kalau Anda ingin merasa tenang, merasa enjoy to bosone Mas iki. Merasa senang koyo sampean nek karo wong sing senengi tentu nyanding kan rasa seneng ya. Mulai nyanding ibuke makane kan rasa tenang gitu. Pak mik wae paling mik ngono. Fastauhish mongko ngrasa fastauhish mongko ngrasa asing, ngrasa aneh sapa sira min nafsika saking kesenangan awak ira. Kalau Anda ingin merasa tenang dengan Allah, maka jauhkanlah kesenangan-kesenangan nafsu hawa nafsu Anda. Apa yang menjadi bisikan nafsu Anda jauhkan, maka Anda akan merasa tenang kepada Allah. Kalau orang sudah merasa asik tenang kepada Allah, itu kehidupannya merasa tenang. Dia tidak terpengaruh dengan apapun situasi di sekelilingnya, apapun yang dia rasakan semuanya dikembalikan minallah ilallah, dari Allah kepada wa qala lan dawu sinten Imam Abu Bakar Asy-Syibli, lau dzuktum lamun ngrasakno sira, lau dzuktum lamun dzaqo itu ngicipi ngrasakno halawatal wasbuslah iku domah, halawatal wuslati ing manise tenange sampai kepada Allah. Jadi tingkatannya itu ada syariah, kemudian ma'rifah, kemudian haqiqah. Syariah ya seperti kita mempelajari hukum-hukum zahir. Hukum-hukum zahir itu syariah. Setelah syariah dibawakan untuk melakukan ma'rifah, mengenal Allah. Setelah mengenal Allah pasti akan mengenal haqiqah, kenyataan dari semua rahasia yang ada di jagat raya ini. Kalau Anda sudah merasakan sampai kepada Allah, sampai itu mengenal kepada Allah, sampai kepada Allah, la'araftum yaktine ngerti sira mararatal qati'ah ing paite putus sangka Allah, adoh sangka Allah. Seperti wong nek seneng wedokan nek perek karo orang yang disenengi, mesti kan merasa senang, berandai-andai, ngelamun macam-macam kan. Begitu juga ketika lagi putus cinta, ya rasanya kon mangan ya doyan, ditakoni kudu muring. Nah itu ya sama. Itu sifatnya hati. Kalau Anda sudah merasa tenang, senang kepada Allah, maka semuanya selain Allah akan merasa hamba. Tidak Anda bisa lihat. Jadi maka ada wali perempuan dari Mesir nama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu salah seorang wali perempuan. Dia punya kata-kata yang masyhur, abadullah laisa khaufan min narihi wala tama'an bi jannati. Saya menyembah kepada Allah tidak karena takut neraka dan tidak karena mengharapkan balasan surga. Abadullah li'annahu Rabb yastahiqu bil ibadah. Saya menyembah Allah karena Allah itu Tuhan yang berhak untuk disembah. Sampai-sampai salah satu perkataan seorang sufi karena dia mengenal Allah, lau adkhalani Allahun nar, andaikan Allah memasukkan kami kepada nerakanya,
la ukhbiru ala ahli nar bi annani uhibbullah. Andaikan Allah memasukkan ke neraka seluruh penduduk neraka, aku ceritani aku adalah mencintai Allah. Itu orang yang mengenal kepada Allah. Bab sulasi utawi bab nerangno nasihat kang bangsa telu. Kemarin nasihat dua-dua. Ruya diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau setune Nabi qala dawuh sinten Nabi, man utawi sapane wong asbaha isu-isuan sapa man wa huwa utawi man yashku sambat. Sambat nopo dzikal ma'ashi ing rupeke urip. Isu-isu tangi turu wis sambat, wah krisis angel kabeh, corona dan seterusnya. Sambat. Tangi turu wis sambat nopo? Uripe sambat. Orang ngukuri nek ndekne urip iku adalah kekayaan yang berlimpah ruah. Ada seorang mengeluh kepada salah seorang ulama sufi. Saya ini fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya barang-barang dan seterusnya. Kehidupanmu itu miliaran. Allah memberikan kamu miliaran. Kamu kan dalam keadaan sehat. Mata kamu saya beli 2 miliar, mau enggak? Enggak mau. Enggak. 2 mata sudah berapa? 4 miliar. Tangan kamu sehat, bisa bekerja, dibeli 1 miliar, mau? Berarti kalau tangan 2 berarti 2 miliar, 4 miliar, 2 miliar, 6 miliar. Berarti kan kaya. Nah, itu berarti apa? Kesehatan adalah kekayaan. Kenapa kamu kok sambat nopo? Fakir sambat ora duwe, sambat nopo loro kabeh urip baik. Tapi kan sehat termasuk apa? Memiliki aset yang miliaran. Berapa banyak orang menyerahkan uang harta yang dia miliki untuk membeli kesehatan. Sing loro obat-obat delok ke rumah sakit. Orang yang kaya-kaya itu menyerahkan apapun yang dia miliki dibayar untuk membeli apa kesehatan. Sedangkan Anda dalam keadaan sehat kok ngaku fakir. Itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah, tapi manusia tidak merasa kalau dia kaya. Sampai itu kaya. Fakaan nama kau setune man yasku iku wadun. Sambat sopoman robbahu ing pangeran iman. Waman utawi sapane wong asbaha isu-isuan sopoman li umuri dunya marang pira-pira urusan donya hazinan wong sing susah. Faqad asbaha mongko temen isu-isuan sopoman sakhiton wong sing bendu. Alallahi ing atase Gusti Allah. Isu-isu wis susah masalah dunia, berarti tidak mendahulukan Allah daripada apa yang lain. Waman utawi sapane wong tawadhu'a andap asor ngerendah diri sapa man li ghaniyin marang wong sing sugih. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya bukan karena orangnya di sisi Allah, tapi li ghinahu krana sugih mengkono ghani. Merendahkan dirinya di depan orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba temen ilang apa sulusa dinihi rong pertelone keagamane man. Orang yang menundukkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, dia mudah goyah keimanannya, mudah goyah apa? Keyakinannya, mudah dibeli kemauannya. Itu hormat kepada orang kaya karena kekayaan. Wa an Abi Bakar As-Siddiq, saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, salah satu utawi perkara telu la tudroku ora ditemoni apa salasan bisalasin kecuali kelawan perkara telu. Al-ghaniyu wong sugih bil muna kelawan arep-arep harap-harapan. Kekayaan itu tidak bisa dihasilkan dengan angan-angan saja. Sampai angan-angan waktu juga ya. Duwe motor akeh, duwe sapi akeh, duwe sawah akeh, tapi ora gelem kerja. Ora arep sesukeh. Itu kekayaan tidak bisa
dihasilkan dengan apa? Angan itu ngelamun. Ngelamun itu namanya berkhayal. Jadi manusia itu ada dua, berpikir dan berkhayal. Bedanya nopo? Sampean lagi berpikir, nopo lagi berkhayal. Berpikir itu gerakannya akal terhadap sesuatu, menuju kepada sesuatu yang logika. Logik itu pikir. Harokatul akli fil makulat, sesuatu yang logik. Contohnya, Anda mau makan sambal terong, piye carane nggawe sambal terong, itu berpikir. Tapi kalau Anda memikirkan, wah rasanya sambal terong piye, itu berkhayal. Bisa beda loh. Kalau berpikir, harokatul akli fil mahsusat, akal ini menemukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, itu namanya berkhayal. Wah liburan, wah enak yo iso bulanan, itu berkhayal. Tapi bagaimana cara untuk mengisi liburan dengan kemanfaatan, itu berpikir. Kalau gue berpikir nomor berkhayal, boleh ide. Wasyababu lan nom, artinya waktu muda. Bil khidabi, kelawan disemir. Khidab itu orang muda masih tua kok pengen muda, rambutnya disemir ireng padahal wis putih. Jenggotnya putih, semir itu dia tetap tua, nggak akan bisa jadi muda. Jadi muda itu tidak bisa dipoles. Orang yang tua dipoles supaya jadi muda lagi nggak bisa. Asyababu bil khidab, khidab itu disemir, diparasi supaya nampak muda lagi. Wasihatu lan ora iso ditemu apa sehat bil adwiyati kelawan piro-piro obat. Sehat itu dengan obat ya tetap loro. Nah, obatnya entek ya loro neh. Itu berarti sehatnya sehat obat. Wan Umar radhiyallahu ta'ala husnu tawaddudi utawi baguse kesenangan. Tawaddud itu saling mencintai, saling merindukan. Ilan nasi marang manusa nisful akli iku separone akal. Wa husnu su'ali utawi baguse pitakon. Nisful ilmi iku separone ilmu. Bertanya yang baik itu separuh dari paham. Makanya malu bertanya, sesat di jalan. Itu karena Anda bertanya itu sebagian dari petunjuk untuk di wa husnut tadbiri utawi baguse ngatur. Tadbir itu merancangkan, mengatur, memanajemen dan seterusnya. Nisful ma'isyati separuh urip. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala man utawi sapane wong taroka tinggal sapa man ad-dunya ing kesenengan donya, ahabba mongko demen ing man sinten Allah Gusti Allah taala. Wa man utawi sapane wong taroka tinggal sapa man ad-dzunuba ing pira-pira dosa, ahabba mongko demen ing man sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Wa man utawi sapane wong hasama medhot mutus sapa man at-tama'a ing sifat toma gerangsang, sifat menginginkan sesuatu, anil muslimina saking pira-pira wong Islam, ahabba mongko demen ing man sapa al muslimuna pira-pira wong Islam. Ini artinya zuhud. Izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu inna minan na'imat dunya iku saking pira-pira nikmat dunya yakfi cukup ka ing sira apa al Islam nikmatan dadi nikmat. Termasuk kenikmatan dunia, nikmat yang paling utama nikmat Islam, nikmat iman, karena nikmat yang akan membawakan keabadian setelah kehidupan dunia. Kalau nikmat yang ada di dunia tersebut terkadang Anda bisa tertipu.
Rondonya nek enak terus akhirnya ya ora enak. Sampeyan mangan enak terus kolesterol ya lara akhirnya. Enak akhirnya ora enak. Nek sampeyan rondonya rekoso gelem ibadah, gelem taat, gelem sinau, gelem belajar akhirnya ya enak. Iso duwe ngekat oleh ilmu, bisa banyak apa? Mengerti, banyak belajar, banyak tahu. Wa inna minasyughli setengah saking sibuk yakfi cukup ka ing sira apa at-ta'atu ta'at syughlan apane kesibukan. Termasuk kesibukan yang paling baik itu kesibukan digunakan amal kebaikan taat kepada Allah. Wa inna minal ibrah setengah saking tepo tulodo. Ibrah itu nasihat untuk dijadikan suri tauladan contoh. Yakfi cukup ka ing sira al mautu kematian ibrotan khalid dadi pitutur. Makanya Nabi banyak mengingatkan bahwa kematian sebagai nasihat yang shamil, nasihat yang tidak berbicara, yaitu kafa bil mauti wa'idun, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Nasihatun natik itu Al-Quran, nasihat yang berbicara dibaca itu Quran. Nasihat shamit, nasihat yang diam mati. Apa ndelok mati, makanya apa aksiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan kelazatan kehidupan dunia, yaitu mati. Fa innahu ma dzukira min qalilin illa kasarah wa ma dzukira min kasirin illa qallalah. Perbanyak mengingat mati supaya dengan kematian seluruh amal-amal dosa dan perbuatan yang kemaksiatan yang akan Anda lakukan, dengan mengingat mati Anda pasti wiling. Sampean ape maksiat ilmu mati yo. Bayangkanlah ketika Anda akan melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Bayangkanlah apa kematian. Cukup satu hari renungkanlah 5 menit saja atau 3 menit terhadap kematian. Seakan-akan Anda dikeranda, diberi apa kafan, digerjok wong akeh, bayang dilebokno kubur, bayang. Ketika membayangkan kematian seperti itu, apakah Anda akan tenang melakukan kemaksiatan atau melakukan apa dosa? Makanya Nabi apa menasihati kafa bil mauti wa'idun, cukup kematian sebagai nasihat. Karena dengan kematian tersebut siapapun pasti akan sama. Orang yang paling tinggi, yang paling keras, diktator Hitler, mau membunuh apapun, nek mati widone ora balas. Kalau mati ya sama. Ataupun orang yang paling lemah, yang sakit nggak bisa apa-apa, ketika mati bodoh. Makanya dengan mengingat kematian Anda akan apa menjauhi dari apa kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kam pirang-pirang min mustadrijin saking wong sing kebujuk tertipu bini'mati kelawan nikmat alaihi ing atase man. Banyak orang yang istidrak itu dilulu, tertipu. Makanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli inna kaidi matin. Jangan kira Fir'aun atau orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang kafir itu dalam kemegahan, dalam kemewahan, mereka kemewahannya akan menjadi apa tipuan untuk menjerumuskannya ke dalam siksaan yang lebih tinggi. Wa kam pirang-pirang min maftunin saking wong sing diuji bisanai kelawan ngalem alaihi ing atase mengkono maftun. Wa kam lan pirang-pirang min mazrurin saking wong sing ketipu bisatri kelawan ditutupi alaihi ing atase mengkono mazrur.
Wa an Dawud saking Nabi Dawud alaihi salam qala dawuh sinten Nabi Dawud ukhiya diparing wahyu sapa ingsun fi Zaburi ing dalam kitab Zabur hakun iku bener alal akili ing atase wong sing duweni akal Allah yastaghilan tora ketungkul sapa akil illa bisalasi angin kejaba kelawan perkara telu. Benar kalau orang memang punya akal yang benar, dia tidak menyibukkan dirinya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa? Kalau orang akalnya sempurna, pertama tazawudun gawe sangu lima'adin marang dino ma'ad, artinya hari yang telah dijanjikan oleh Allah yang dipastikan, yaitu setelah kematian. Dia mencari bekalan untuk apa? Setelah kematian. Yang kedua, orang yang berakal wa mu'natun lan biaya ongkos lima'asyin krono urip. Jadi orang yang baik itu tidak orang hanya mengingat akhirat saja lupa dunia, itu tidak baik. Begitu juga orang yang ingat dunia saja lupa akhirat juga tidak baik. Sehingga kedua-duanya sama. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratah wala akhiratahu li dunya hatta yusibuhuma jami'an. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Tidaklah orang yang baik, orang yang meninggalkan kesenangan dunia, wiridan ibadah tok ora gelem mergawe, mangane jaluk-jaluk. Nah, ini apa? Tidak baik. Begitu juga mergawe, bekerja siang malam tidak kenal waktu, sampai lupa kewajiban, lupa salat, lupa kewajiban mergawe, terus golek dunya lali mati juga baik. Jadi wiridan terus ibadah ora gelem kerja, membebani orang lain, ya tidak baik. Kemudian kerja saja tidak mengingat kematian, tidak mengingat apa hari kematian juga tidak baik. Sehingga kedua-duanya sama. Karena dunia sebagai bekalan menuju akhirat. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Wala takunu kallan 'alan nas. Jangan sampai Anda membebani orang lain. Membebani orang lain itu apa? Ora gelem mergawe, udan terus, tapi nalika mangan napa? Jaluk-jaluk golek-golek melengak-melengak wong liya, ya ini tidak baik. Makanya orang yang berakal, satu mencari bekalan untuk setelah kematian, kedua karena dia masih hidup dia mencari ma'isyah, mergawe, diniati untuk ibadah, untuk bekalan menuju akhirat. Yang ketiga wa talabul ladzati lam nuprih keenaan bihalalin kelawan perkara halal. Mencari sesuatu yang halal itu termasuk jihad. Akhir zaman ini golek perkara halal itu jihad. Sampeyan mergawe, mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari kehidupan supaya mendapat rezeki halal untuk keluarga anak, itu termasuk jihad, termasuk perjuangan. Itu termasuk mencari keenaan dengan perkara yang halal, itu artinya apa? Termasuk orang yang berakal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sunna Abu Hurairah qala jauh Abu Hurairah qala ngendikasin Rasulullah sinten Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi perkara telu munjiatun iku pira-pira perkara sing iso nyelametno. 3 perkara yang bisa menyelamatkan dari siksaan. Wa salasun lan perkara telu muhlikatun iso ngrusak. Ai muqiun fil halak, bisa menjerumuskan ke dalam kerusakan, siksaan dan binasa. Apa 3 perkara yang menjadikan orang selamat? Wasalasun lan telu. Salasu darajatin telu piro-piro tingkatan. Darajat itu manzilun min manazilil akhirah, tingkatan dari tingkatan di surga. Wasalasun lan telu kafaratun iku piro-piro
perkara sing nglebur dosa. Kafarah itu menebus dosa. Amal munjiatu anapun utai piro-piro perkara kang iso menyelamatkan dari siksaan, menyelamatkan dari kebinasaan, fa khasyatullahi mongko wedi Allah. Takut Allah di mana fi sirri ing dalem rahasia dewean wal alaniyati lan terang-terangan. Baik bersama orang banyak atau sendirian, Anda mengenal Allah, dinamakan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah yang dinamakan maqam ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innallaha yarah. Jadi merasa khasyah. Jadi bahasa Al-Qur'an itu khasyah dan khaufa. Khauf itu takut, khasyah juga takut. Tapi kalau khasyah takutnya itu melalui proses ilmu, mengerti. Kalau khauf itu takut tapi prosesnya secara perasaan naluri. Ono wedhus, ada kambing, Anda masukkan ke kandang harimau. Kambing itu takut, tidak khasyah. Secara naluri dia takut karena dia tidak tahu itu harimau atau tidak. Kalau orang mengenal Allah, tahu kepada Allah, itu khasyah. Makanya Al-Quran bahasanya innama yakhsyallah min ibadihi ulama, tidak innama yakhafullah. Kalau khasyah itu takut beralasan, takut berlandaskan dari ilmu. Makanya kalau Anda khasyallah berarti takut Anda tahu kalau memang Allah itu zat yang untuk ditakuti dan untuk ditaati. Wal qasdu lan nejo fil fakri ing dalem fakir wal ghina lan sugih. Artinya sama, baik dalam keadaan al-qasdu itu tidak berlebih-lebihan. Al-qasdu ail iktisad. Iktisad itu ekonomis. Ekonomis itu tidak terlalu berlebih-lebihan ketika kaya, ora pengiritan teman-teman ketika pikir, ya sedang-sedang saja. Nah, itu artinya orang yang selamat itu orang yang tengah-tengah, tidak terlalu israf, berlebih-lebihan, juga tidak terlalu taktir, mengirit-iritan. Wal adlu lan duweni sifat adil. Fir ridha ing dalem seneng, ridha wal ghadabi lan uring-uring. Ketika Anda marah, ketika Anda senang, itu mampu berlaku adil, selamat. Wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian Anda kepada orang lain menjadikan Anda tidak berlaku adil. Wah, nek kancane ora apa-apa. Nek ora kancane musuhe mau kapok kowe. Itu berarti tidak bisa berlaku adil. Kalau Anda ingin selamat, berlaku adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu kepada tempatnya, itu adil. Bukan menyamakan sesuatu. Kalau menyamakan sesuatu terkadang tidak adil. Contohnya, sampean duit dulu akeh. Sitoke sekolah MI, sitoke sanawi, sampean aliyah, sitoke nek kakek sampean kuliah. Apa ketika sangune kudu dipadakno? Kan ora adil. Nggih. Berarti memberikan haknya. Oh, berarti yang kuliah itu porsinya lebih banyak, berarti lebih banyak. Yang aliyah sekian, yang sanawi sekian. Berarti apa? Memberikan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau menyamakan sesuatu terkadang tidak adil. Wa ammal muhlikatu anapun utawi perkara sing ngrusak. Fasyukhun iku medit, syadidun kang banget. Makanya salasun minal muhlikat, syukhun, bukhlun, syadidun, medit, artinya kikir yang sangat banyak. Kikir itu apa? Yaitu sesuatu yang rizki, kelonggaran yang diberikan oleh Allah, dia punya kelebihan dan mampu untuk memberikan, tapi dia tidak mau.
kepada orang yang sangat membutuhkan. Yang paling dikatakan bukhlul bukhala, orang yang paling medite wong medit, ketika dibacakan sholawat kepada Nabi dia tidak mau membaca sholawat, itu medite wong. Jadi nek ono nama Nabi atau dibacakan sholawat kepada Nabi dia tidak mau membaca sholawat. Wahawan lan hawa nafsu kesenangan muttabaun kan binut. Wa ijabul mar'i lan gumune wong suwiji binafsihi kelawan awak dhewe ne almar'u. Ijabun nafsi almar'i binafsi artinya bangga diri. Ini tiga perkara yang merusak. Idza ra'aita syuhhal muta' wa hawan muttaba' wa ijabu li kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik wa da' anka amral 'ammah. Itu nasihatnya. Idza ra'aita syuhhal muta' wa hawan muttaba' wa ijabu li kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kalau Anda penyakit sudah mewabah ke masyarakat, yaitu syuhun mutok, kepikiran yang sudah diikuti terus, orang-orang sudah medit pikir banyak, wahawan muttabak, kesenangan yang dilampiaskan terus, wa ijabu likulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan kebanggaan seseorang dengan pendapat dan perilaku dirinya, maka lihatlah hati Anda sendiri. Pada angka amal amal. Amma darajatu utawi pira-pira tingkatan ifsa wa ifsa usalami mongko nyebarno salam wa it'amu ta'ami lan aweh mangan wassalatu lan salat billaili ana ing wektu dalu wan nasu utai menungso niyamun ikutu. Makanya ada hadis yang menerangkan ifsa'us salam wa tud'imut ta'am wa sallu bin nas billaili wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Kalau Anda ingin masuk surga dengan selamat, menyebarkan salam. Artinya menyebarkan salam tidak hanya mengatakan assalamualaikum saja, tapi menyebarkan dengan sikap perilaku untuk kedamaian kepada orang lain. Ora seneng tukaran, ora seneng nglarakno wong liya, itu ifsa'us salam. Wa it'amu ta'am, membantu kemanusiaan kepada orang lain, suka memberi makan, suka membantu orang lain, itu it'amu ta'am. Jadi ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah siksa neraka meskipun dengan secuil kurma. Secuil kurma itu bukan satu butir kurma. Satu butir kurma itu dicuil menjadi beberapa bagian. Anda bersedekah karena takut terhadap murka Allah. Wa inna shadaqah tudfi'u ghadab rabb, bisa meredakan murka Allah, bencana dan bala yang turun. Itu bisa dipadamkan dengan sedekah in'am ta'am. Wassalatu billaili wan nasu niyam. Salat di malam hari. Perintah Al-Qur'an jelas. Orang-orang hamba-hamba yang terpilih dari Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih itu di malam hari itu tidur nopo sholat. Wa minal laili, perintah Gusti Allah, wa minal laili, dan di waktu malam fatanam nopo tahajud. Turunnya udah diperintah, tapi tahajudnya diperintah. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan. Fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmud itu tempat yang terpuji. Makanya di dalam malam hari, orang yang menginginkan tempat yang terpuji, kalau malam fasalli bil laili wan nasu niyam. Di malam hari sholat. Wana sumiyam buka benora turu kan. Dimana turu kau atas yang ngatur. Ditaboi wana sumiyam.
Artinya fasalli wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Maqaman mahmud, tempat yang terpuji, ay darajat. Siapa yang menginginkan tempat yang terpuji di hari kiamat, di surga, minal laili fatahajjad, di waktu malam bangun sholat, orang malah tidur. Wa ammal kafaratu anapun utai piro-piro tebusan fa isbaghul wudu'i, nyempurnakno wudu, fis sabarati ing dalem piro-piro wektu adem. Kalau di sini tidak merasakan waktu musim dingin, kalau di daerah yang memiliki musim dingin minus derajat itu wudu sampean wabot berat. Cuacanya minus derajat, terkadang -5, -7 biasa. Kalau di waktu di Damaskus di Syria dulu saya pernah itu -5, itu biasa. Kalau Januari, Desember, Januari, Februari itu sing isor batani. Sing isor batani apa? Nang isor kok nok batani itu nyamper. Bisa barati ing dalem pira-pira wektu apa? Dingin. Itu kalau Januari, Desember minus derajat itu artinya apa? Di bawah min. Wape wudu yu banyune wis adem. Anginnya adem. Banget ademe, banget dinginnya itu telinga itu rasanya panas. Aneh dong. Itu kalau terlalu dingin itu telinga panas, merah rasanya. Itu kalau musim apa dingin. Sampai tahu rasanya, mengerti rasanya roh. Iya, waktu subuh apa jamaah subuh itu salju datang turun, suasananya suhunya minus, di rumah yang merapat itu masih kedinginan, jadi membawa pemanas, sakhonah namanya. Pemanasnya itu kayak kompor itu, pakai listrik, ada yang pakai mazut itu pakai solar. Wa naqlul aqdami lan mindah piro-piro langkah. Aqdam itu adalah langkah, jarak antara kaki ketika berjalan, itu aqdam. Masahat. Sampean berjalan kaki depan dengan kaki belakang, jaraknya tersebut itu dinamakan langkah. Ilal jamaati marang nglakoni salat jamaah, wa intidhari sholati lan ngenteni salat ba'da sholati sabadane salat. Itu adalah ampunan dari dosa-dosa. Wa intidharu sholati lan ngenteni salat ba'da salat. Wa qala lan dawuh sinten Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ya Muhammad, ish uripo sira ma ing perkara sita kang karep sira, fa innaka mongko setuhune sira mayitun iku wong sing mati. Wa ahbib lan senengo sira man ing wong sita kang karep sira, fa innaka mongko setuhune sira mufarikuhu iku wong sing misano man. Wa amal lan nglakonono sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira, fa innaka mongko setuhune sira majziyun iku wong sing dibales bihi kelawan amal. Ini hadis yang diwahyukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Hadis ini redaksinya perintah, ish hiduplah masyita semaumu. Redaksinya perintah tapi artinya larangan. Itu ada perintah, memerintahkan, tapi difahami pahamannya melarang. Seperti orang tua melihat anaknya main-main manjat di atas pohon. Orang tua atau ibu tersebut mengatakan, "Coba terusno menek sing dhuwur." Iku perintah napa larangan? Nek coba sampean malah menek sing dhuwur napa medhun? Itu artinya perintah tapi maknanya apa? Larangan. Ayo terusno menek sing dhuwur. Nah, itu perintah tapi napa? Seperti hadis ini. Wes nek urip sak gelemem. Ku perintah tapi maknane aja urip sak benahe.
Begitu juga apa? Ahbib man cinta. Cintailah siapa saja yang Anda mau, Anda pasti akan berpisah. Itu berarti melarang mencintai sesuatu yang diinginkan, arti menuruti hawa nafsu. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin utawi telu pira-pira kelompok yuzillu ngayup-ngayupi hum ing salasa. Sinten Allahu Gusti Allah tahta zilli arsyihi ana ing ngisore ayub-ayubane arasy Allah. Yauma dzilla ing dalem dinane ora ana ayub-ayuban illa zilluhu angin kejaba perlindungane Allah. Tiga kelompok yang dinaungi dilindungi Allah, yang di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa mereka tiga orang? Al-mutawadhi'u suci wong sing wudu fil makarihi ing dalem waktu fil makarihi ing dalem pira-pira wektu kang ora disenengi, seperti apa wudu kok wantri waktu itu al-mutawaddi fil makari. Wudu di waktu musim dingin, wudu di waktu musim sangat panasnya, panas, musim panas di daerah-daerah yang mengenal 4 musim itu di atas bahkan sampai 50 derajat ke atas. Saudi itu kalau musim panas 50 derajat ke atas biasa. Jadi bajunya setengah umum. Sampean wudu yo panas kabeh ora enak. Itu Anda melakukan wudu dan mencemplurkan wudu di musim seperti keadaan seperti itu termasuk orang yang mencintai Allah, mendapatkan perlindungan di hari tiada perlindungan. Wal masilan wong sing lumaku berjalan ilal masajidi marang piro-piro masjid fi zulami ing dalem waktu peteng. Orang yang berjalan menuju masjid, menuju tempat sholat, menuju tempat ilmu, tempat ibadah dalam keadaan susah payah, gelap, tidak dalam keadaan enak seperti sekarang. Waktu ini enak semua padam, semuanya adem seperti pasir. Ngono cek tinggal tuh. Wa mut'imin lan wong sing paring mangan al-ja'i'i ing wong sing lesu. Orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Jadi memberi makan kepada orang kelaparan itu termasuk kemuliaan, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada wakila lan digendikano li Ibrahim bin Adham. Dari Ibrahim marang Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ndine suci-wici ittakhadha ngalapka ing sira sinten Allah khalilan ing kekasih. Kenapa Anda dijadikan kekasih Allah? Nabi Ibrahim punya gelaran Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Qala jawab sinten Nabi Ibrahim, saya dipilih Allah menjadi Khalilullah bisalah sati asya kelawan telu piro-piro perkara. Ikhtartu milih ingsun amrallahi ing perintahe Allah ala amri ghairihi ngalahno ing atase urusane sakliyane Allah. Mengedepankan perintah Allah, mengedepankan urusan Allah, mengalahkan kepada urusan selain Allah. Itu berarti menjaga Allah. Nasihatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika itu. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tijahah. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Nasihat Nabi lagi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenal kepada Allah ketika Anda senang, Allah akan mengenal kamu ketika kamu dalam keadaan kesusahan dan sempit. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesusahan. Dan sekarang banyaknya orang kenal Allah nalika susah. Nek seneng lali. Nggih. Polane ora dikenal. Makanya nasihat Nabi itu
ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenallah Allah ketika Anda senang, ketika Anda sehat, ketika Anda dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenal kamu dalam keadaan susah. Bukan mengenal Allah ketika susah saja. Maka Nabi Ibrahim ini menjaga perintah Allah, mengalahkan dari sesuatu urusan yang lainnya. Kalau Anda menjaga Allah itu ikhfadillah, jagalah Allah. Jagalah Allah itu apa? Perintah-perintah Allah Anda jaga, maka Allah akan menjaga Anda. Yahfaduka, ikhfadillah, jagalah Allah. Jagalah sholat seperti Anda menjaga nyawa Anda, maka Allah akan menjaga nyawa Anda. Karena Anda tidak menjaga sholat seperti menjaga nyawa Anda, maka nyawa Anda terkadang tidak terjaga. Oke. Makanya wama ihtamamtu lan ora merhatekno ingsun bima kelawan perkara takaffala kang nanggung sinten Allahu Gusti Allah limarang ingsun. Ma takaffalallahu artinya sesuatu yang ditanggung oleh Allah. Itu apa? Rizki. Seluruh makhluk hidup itu rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Sampai semut yang sekecil, makhluk yang paling kecil apapun, dan makhluk yang sebesar apapun, rizkinya Allah yang tanggung. Berarti rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma ta'asyaitu lan ora mangan dalu ingsun. Asya itu makan malam. Wa ma taghadzaitu lan ora mangan awan ingsun. Tidak, itu makan siang. Asya dinamakan dinner. Goda itu makan siang. Kalau iftar, futur itu apa? Breakfast apa itu? Ngerti bahasa sarapan ya? Ngerti bahasa Inggris? Itu artinya apa? Sarapan, makan siang, dan makan ila ma'adhifin angin kejaba kalawan tamu. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim. Dia ketika makan siang, makan malam selalu mengundang tamu bersama tetamu. Kalau tidak ada tetamu, dia mengajak orang, mengundang orang untuk makan bersama di siang dan malam. Makalah Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Wa an ba'dil hukama wallahu a'lam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Al-Fatihah.